Di sebuah gang sempit di pinggiran kota Surabaya, tinggal seorang gadis bernama Anya, anak sematawayang dari seorang pria tua bernama Pak Gito. Rumah mereka sederhana, berdinding kayu yang mulai lapuk, beratap seng yang berderit saat hujan. Tapi bagi Anya, rumah itu penuh kenangan. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku kelas 2 SD. Sejak saat itu, hanya ayahnya yang menjadi pelindung, pengasuh, dan juga penyemangat hidupnya. Pak Gito bekerja sebagai tukang becak. Setiap pagi ia pergi sebelum matahari terbit, pulang ketika malam sudah lama jatuh. Terkadang dengan uang yang pas-pasan, kadang tak bawa hasil sama sekali. Namun suatu hal yang tak pernah ia tinggalkan, memastikan Anya makan, sekolah, dan bahagia. Kedekatan mereka, ayah dan anak, sangat erat. Mereka berbagi semua hal, canda, tangis, dan harapan. Tapi sayangnya di mata orang lain, kedekatan itu terlihat terlalu akrab. Dan di sebuah lingkungan sempit yang cepat menyimpulkan tanpa tahu cerita. Gosip pun mulai berhembus, pelan tapi tajam. Itu anak Pak Gito ya? Kok lengket banget sama bapaknya? Udah gak wajar itu, jangan-jangan. Kalimat-kalimat itu awalnya hanya bisikan, tapi seperti api kecil yang disulut bensin. Mereka menjalar liar. Anya belum tahu bahwa dunia yang ia percayai sebagai tempat berlindung segera akan berubah menjadi medan perang penuh tuduhan. Semakin hari, desas-desus itu makin nyaring. Orang-orang mulai menjauh. Di sekolah, Anya mendapati teman-teman berisik-bisik saat ia lewat. Beberapa bahkan terang-terangan menatapnya dengan jijik. Hingga suatu hari, seseorang guru memanggilnya ke ruang BP dan dengan nada hati-hati berkata, "Anya, mungkin kamu bisa istirahat dulu dari sekolah untuk sementara waktu demi kenyamanan bersama." Padahal bukan dia yang membuat masalah, tapi dialah yang disingkirkan. Di rumah pun tak jauh berbeda. Tak ada lagi ibu-ibu tetangga yang menyapa. Warung depan rumah menolak melayani. Bahkan ada yang melempar surat kaleng berisi hinaan ke dalam halaman rumahnya. Anya menangis dalam diam. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat ayahnya. Pak Gito hanya terdiam. Ia tahu bahwa jika ia marah atau membela diri, orang-orang akan mengatakan, "Lihat kan, makin jelas dia sembunyiin sesuatu." Malam itu, Anya sempat berpikir untuk kabur. Ia berjalan sendirian ke jembatan dekat Sungai Mas. Matanya sembab. Ia berdiri di sana, lama menatap air yang hitam pekat. Tapi sebelum langkah kakinya hilang, sebuah tangan tua memeluknya erat dari belakang. Itu ayahnya. Dengan nafas yang terengah dan suara parau, Pak Gito hanya berbisik, "Kalau kamu pergi, biarkan aku ikut, karena aku tak bisa hidup tanpamu." Pelukan itu mematahkan kehancuran di hati Anya. Saat itulah ia sadar, meski dunia mencaci, masih ada satu cinta yang nyata dan tulus. Cinta seorang ayah yang tak pernah pergi. Setelah malam panjang itu di jembatan, Anya tahu bahwa hidupnya tak bisa terus bersembunyi. Ia tak bisa membiarkan fitnah membunuh masa depannya. Ia tak punya uang, tak punya teman, bahkan tak lagi punya sekolah. Tapi ia masih punya dua hal yang tersisa, ayahnya dan harapan. Dari ponsel bekas pemberian tetangganya dulu, Anya mulai menonton video-video tutorial menjahit di YouTube. Ia mengais kain perca dari pasar loak, lalu menjahit dengan tangan. Awalnya cuma untuk mengisi waktu, tapi lama-lama satu hasil jahitan jadi dua, dua jadi lima. Dan satu hari, seorang tetangga yang dulu ikut memfitnahnya datang meminta tolong memperbaiki daster sobek. Anya menerimanya, tanpa marah, tanpa sindiran. "Berapa bayarannya, Nya?" "Gratis, Bu, gak usah dibayar. Saya cuma senang bisa membantu." Berita itu tersebar. Anya bisa jahit, dan tanpa promosi, pesanan mulai berdatangan. Mulai dari daster robek, celana anak-anak, sampai permintaan baju seragam kecil-kecilan. Ia bahkan memberi nama usahanya, Kain Kasih, lambang cinta yang ia jahit dari luka, bukan dari dendam. Usaha kecil itu menjadi cahaya di tengah kegelapan.
Ayahnya kini membantunya menjadi kurir, mengantarkan pesanan ke rumah-rumah. Mereka tak bicara banyak soal masa lalu. Mereka hanya bekerja, tertawa kecil saat gagal, dan menangis pelan saat berhasil. Hanya bangkit, tapi ia bangkit bukan untuk membalas. Ia bangkit untuk memaafkan. Tahun demi tahun berlalu, usahanya kini sudah punya nama. Ia tidak hanya menjahit, tapi juga membuka pelatihan gratis untuk ibu-ibu rumah tangga di sekitar kampungnya. Meski usahanya tumbuh, satu luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Fitnah yang masih melekat dalam ingatan. Suatu hari, datang seorang wanita tua yang dulu dikenal cerewet dan paling lantang menyebarkan gosip. Namanya Burini. Ia datang dengan langkah goyah, membawa sebuah kotak kue. Ia duduk di depan rumah Anya, menunduk dalam diam. Anya, maafkan saya. Dulu saya mulai semua itu. Anya terdiam. Burini melanjutkan dengan suara bergetar. Waktu itu anak saya lamar kamu, tapi ditolak baik-baik sama Pak Gito. Saya malu, saya marah, dan saya cari cara biar semua orang benci kalian. Saya yang sebar gosip itu. Semua orang percaya, dan saya biarkan kalian hancur. Pak Gito yang mendengar dari dalam rumah hanya berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Hanya menatap wanita tua itu, lalu menggenggam tangannya. Bu, saya sudah memaafkan bahkan sebelum ibu datang. Beberapa hari setelah pengakuan itu, seluruh warga berkumpul dalam acara kampung. Di sana, mereka berdiri di hadapan Pak Gito dan Anya, meminta maaf. Satu persatu dengan kepala tertunduk. Tak ada sorak-sorai, hanya tangis. Bukan karena malu, tapi karena sadar bahwa selama ini mereka telah membunuh harga diri seorang ayah yang hanya ingin membesarkan anaknya dengan cinta yang murni. Nama Anya kini dikenal bukan karena gosip, tapi karena karya. Ia bukan lagi anak perempuan yang katanya tidur dengan ayahnya sendiri. Ia adalah pengusaha muda yang bangkit dari fitnah paling kejam dalam hidup seorang perempuan. Lewat kain kasih, ia melatih ibu-ibu dan remaja putri yang putus sekolah. Ia tak hanya mengajari cara menjahit, tapi juga cara mencintai diri sendiri. Meski dunia pernah melukai tanpa alasan. Beberapa kali ia diundang ke seminar, kampus, dan podcast lokal. Ketika ditanya mengapa ia tak pernah melawan saat difitnah, jawabannya selalu sama. Saya memilih diam bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu kebenaran tidak butuh teriak. Ia akan datang pada waktunya. Seperti benang yang pelan-pelan menjahit luka hingga sembuh. Pak Gito kini lebih banyak tersenyum, tak lagi mengayuh becak, tapi tetap aktif membantu di bengkel jahit. Ia tak pernah meminta pengakuan, tapi saat melihat orang-orang kini memanggilnya Pak Gito sang ayah pejuang, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Suatu siang, Anya berdiri di depan anak-anak muda yang ia latih. Ia berkata, "Aku dibesarkan oleh ayahku, bukan hanya dengan nasi, tapi dengan sabar, dengan pelukan, dengan doa. Cinta ayahku yang kalian hina dulu justru menyelamatkanku dari kehancuran. Dan dari kota Surabaya yang dulu menutup pintu padanya, kini Anya membuka jalan jendela harapan bagi banyak perempuan yang ingin bangkit dari luka. Ia bukan korban, ia adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang menelintirnya menjadi aib." Hari itu langit Surabaya cerah. Di sebuah aula kecil, Anya menerima penghargaan sebagai perempuan muda inspiratif dari pemerintah kota. Saat namanya dipanggil, ia naik ke panggung bukan dengan gaun mewah, tapi dengan pakaian sederhana hasil jahitannya sendiri. Dijahit dari kain perca yang dulu dikumpulkannya saat tak punya apa-apa. Ia menggandeng ayahnya naik ke atas panggung. Suara tepuk tangan menggelegar. Sebagian orang berdiri, sebagian lain menangis. Kamera menyorot wajah Pak Gito, yang dulu dicaci, kini dipuja. Namun di matanya tak ada sombong, hanya ketenangan seorang ayah yang tahu anaknya selamat dari badai. Dalam pidatonya, Anya berkata, "Banyak orang bilang masa lalu saya memalukan, tapi saya percaya luka itu bukan kutukan. Luka adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam akan cinta.
akan perjuangan, dan akan arti menjadi manusia. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan, "Hari ini saya berdiri sebagai korban. Saya berdiri sebagai saksi bahwa kebaikan sekalipun digungkam tetap akan menemukan jalan." Dan ketika acara selesai, seorang anak perempuan kecil menghampiri Anya sambil berkata, "Kak Anya, aku juga mau jadi sekuat kakak." Anya tersenyum. Ia tahu luka yang dulu hampir merenggut hidupnya, kini telah menjadi cahaya bagi orang lain. Karena dalam hidup, kadang luka yang terdalam justru melahirkan kekuatan besar. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.